Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini, gue mau ngerekap buku-buku apa aja yang gue baca sepanjang bulan November kemarin. Di bulan November kemarin itu gue baca 4 buku, dan keempatnya itu bukunya nggak ada yang terlalu tebal, kayaknya nggak ada yang 300-an halaman gitu. Jadi bukunya sangat tipis, dan ya udah langsung aja gue sebutin buku-buku apa aja yang gue baca di bulan November kemarin. Tapi sebelumnya, gue mau ngasih tahu dulu kalau gue di video ini cuma akan nyebutin judul-judul apa aja yang gue baca sepanjang bulan November, dan gue kasih rating berapa dan review singkat gue soal buku-buku tersebut. Dan kalau kalian mau cek blurbnya, nanti gue akan kasih link di description box di bawah ini supaya kalian bisa langsung cek aja di Goodreads blurbnya kayak gimana. Yang pertama gue baca buku ini nih, Lucifer, karyanya Fenerdi Handoyo. Gue suka banget sama buku ini, gue kasih 5 bintang. Dan buku ini gak terlalu tebal, cuma ada 120-an halaman. Dan waktu itu gue baca nih 2 hari sebenarnya, tapi gak nyampe 24 jam. Gimana ya, jadi gue bacanya malam sebelum tidur, terus besok paginya tuh udah selesai gue baca, gue lanjutin. Karena ini emang tipis dan gue gak tau ya, gue bingung mau ngomong apa soal buku ini. Tapi yang jelas buku ini tuh menarik banget. Gue suka banget sama satirnya. Ini bukunya satir banget tapi menghibur gitu, dan masuk gitu ke gue satirnya. Kesatiran buku ini tuh sangat-sangat masuk ke gue. Jadi gue suka banget sama buku ini. Gue banyak ketawa pas baca buku ini. Jadi ya Lucifer seru sih, menarik gitu. Ceritanya tuh bukan yang susah dipahami gitu, terus narasinya pun juga ringan dan menyenangkan gitu. Gue suka. Gue udah berapa kali gue ngomong gue suka buku ini gue kasih 5 bintang. Bener-bener gue suka banget sama buku ini. Satirnya tuh dapet banget. Gue suka banget sama kesatiran buku ini, keren banget. Yang kedua gue baca buku ini, Dead Poets Society. Jujur sebenarnya gue tuh waktu itu beli buku ini karena gue lagi kegila-gilaan banget sama Dark Academia. Terus gue cari gitu kan di internet, apa sih yang bertema Dark Academia. Terus muncullah film dan buku ini gitu kan. Ya gue pikir kan memang si filmnya itu diadaptasi dari buku. Ternyata kebalikannya. Jadi bukunya ini mengadaptasi film Dead Poets Society. Dan gue belum nonton filmnya. Dan sejujurnya gue merasa, jadi gini, buku ini menurut gue dari segi cerita itu bagus banget. Dari segi ide ceritanya ya, gue suka banget. Karena di buku ini kita akan mendapatkan cerita tentang seseorang yang ketika seseorang ini dia bertindak di luar bukan norma sih, maksudnya bertindak di luar kebiasaan yang ada di sekelilingnya dia. Itu tuh pasti dia kayak jadi anomali gitu dan dianggapnya gak normal. Padahal ya maksud gue apa yang dia lakukan bukan yang terlalu melanggar norma kemanusiaan atau apa gitu, enggak gitu. Cuman memang dia punya pola pikir tersendiri aja, dan pola pikirnya itu memang out of the box dan di luar dari kebiasaan orang-orang yang ada di sekeliling dia, yang ada di lingkungan dia. Tapi itu dia jadi ya sesuatu yang janggal, sesuatu yang gak normal. Dan hal itu masih banyak kita temuin di kehidupan kita sekarang gitu kan. Walaupun ini latar waktunya itu kalau gak salah di tahun 1950-an seingat gue. Cuman ya dari ide ceritanya kayak gitu, bagus menurut gue. Tapi gue gak tahu kenapa narasinya tuh terasa kering buat gue. Kayak ya gue gak bisa ngebandingin sama filmnya ya, tapi yang jelas gue merasa kayak dry aja gitu, narasinya itu terlalu kering. Cuman ya karena gue suka sama ide ceritanya, jadi ya itu agak sedikit mengobati. Dan gue sebenarnya sudah berjanji sama diri gue sendiri, gue pengen nonton filmnya, cuman belum sempat juga gue tonton filmnya. But soon, mungkin nanti liburan akhir tahun gue bisa nonton filmnya. So ya, ini buku kedua yang gue baca di November, Dead Poets Society. Buku selanjutnya yang gue baca di bulan November adalah ini, The Secret Adversary, karyanya Agatha Christie. Gue suka banget sama buku ini. Buku ini gue kasih rating 4 bintang. Tunggu deh, tadi Dead Poets Society belum gue kasih rating ya. Dead Poets Society tuh gue kasih rating 3 bintang. Dan oke, kita balik lagi ke sini. Gue suka banget sama buku ini karena buku ini terasa sangat menyegarkan untuk gue. Karena selama ini kan kalau baca bukunya Agatha Christie itu identik dengan Miss Marple atau Hercule Poirot yang mereka tuh adalah lansia kan ya. Nah,
Tommy dan Tuppence. Tommy dan Tuppence ini adalah salah satu karakter utamanya Agatha Christie. Jadi Agatha Christie tuh bikin beberapa buku tentang yang karakter utamanya itu adalah si Tommy dan Tuppence. Dan Tommy dan Tuppence ini tuh adalah dua anak muda yang umurnya tuh kira-kira pertengahan 20-an sampai 30-an awal gitu. Mereka pengangguran dan mereka tiba-tiba punya ide untuk ayolah kita cari kerjaan apa ya gitu, dan akhirnya mereka menyelidiki kasus. Dan ya ini buku pertamanya Tommy dan Tuppence. Jadi di sini kita baru kenalan sama Tommy dan Tuppence. Terus mereka akal-akalan punya ide untuk cari kasus untuk diselesaikan, dan akhirnya itu membawa mereka ke petualangan yang tidak terlupakan buat mereka. Dan ini sangat refreshing buat gue. Memang gue udah baca beberapa bukunya Agatha Christie yang lain yang bukan berseri ya. Gue bilangnya tuh buku lepasannya Agatha Christie karena memang tidak berseri gitu. Jadi ya putus di situ aja gitu. Jadi karakternya tidak muncul di buku-bukunya yang lain. Dan beberapa diantaranya tuh memang karakternya tuh anak muda juga. Tapi entah kenapa gue ngerasa kalau Tommy dan Tuppence ini tuh emang lebih menyegarkan aja gitu. Karena rata-rata kalau yang kayak The Seville Dials Mystery itu juga kan karakter utamanya itu perempuan ya, kalau nggak salah perempuan dan masih muda. Cuman gue nggak ngerti kenapa kalau buku-buku yang nggak ada karakter utamanya gitu, itu terasa kayak ada disisipin romansnya juga sama Agatha Christie, dan kadang itu bisa jadi turn off gitu buat gue gitu, karena menurut gue ya udah nyelidikin kasus aja, nggak usah sampai dibawa-bawa ke romance juga gitu kan. Cuman ya it's okay lah, gue tetap suka sama buku-bukunya gitu, cuman kayak agak sedikit turn off aja buat gue. Nah kalau Tommy dan Tuppence ini emang mereka bener-bener dua anak muda yang bingung mau ngapain, dan akhirnya mereka menyelidiki kasus. Dan mereka ini emang begajulan kalau menurut gue, karena anak muda yang YOLO banget lah hidupnya gitu. Kalau dibilang mungkin berandalan gitu, karena memang mereka tuh tukang nongkrong, terus kayak nggak ada takutnya lah gitu kan sama apapun gitu. Nah terus yang bikin gue semakin suka lagi sama Tommy dan Tuppence itu adalah si karakter Tuppence-nya. Tuppence itu ya perempuan, yang Tommy laki kan. Tuppence-nya itu tuh menurut gue sangat empowering banget, karena dia itu bukan tipikal perempuan Inggris pada masa itu gitu. Karena pada saat itu di buku ini juga dijelaskan kalau ya perempuan pada saat itu tuh tugasnya ya cuma di rumah melayani suami dan menjadi ibu gitu. Tapi Tuppence itu dengan keras bilang kalau enggak, gue mau berpetualang, gue mau mengejar cita-cita gue, dan it's so empowering. Gue suka banget sama energinya Tuppence, dan makanya gue suka banget sama buku ini. Beberapa teman-teman gue sih yang udah baca buku ini bilang kalau buku ini kayak agak ngebosenin dibandingin buku-buku yang lain gitu. Cuma kalau gue malah ngerasa kayak buku ini tuh lebih refreshing aja gitu buat gue. Mungkin emang lagi pas aja gitu moodnya pas gue baca buku ini, lagi pas, jadi ya gue suka. So ya, The Secret Adversary. Buku terakhir yang gue baca di bulan November itu adalah ini, Vegetarian karyanya Han Kang. Oke, gue tahu banget lagi banyak yang ngomongin buku ini karena beberapa bulan yang lalu penulisnya itu memenangkan Nobel Sastra, dan setelah itu bukunya langsung susah dicari. Tapi gue beruntung karena gue dapet bukunya pas cetak ulang di akhir Oktober. Gue dapet bukunya dan gue baca bukunya, dan gue mengerti kenapa banyak orang yang merasa sebenarnya gue agak susah nih mendeskripsikan buku ini. Cuman ya gue mengerti kenapa orang banyak yang bilang kalau buku ini sangat-sangat disturbing. Beberapa bahkan bilang ada yang gak ngerti sama bukunya gitu. Karena memang gue mungkin akan bikin video khusus soal buku ini sendiri gitu. Cuman kalau gue bisa review singkat, buku ini memang gue tidak bisa bilang buku ini bukan untuk semua orang ya, karena ya semua orang berhak untuk membaca buku apapun yang mereka mau. Cuman mungkin beberapa orang akan sulit memahami buku ini karena buku ini memang sangat-sangat puitis kalau menurut gue. Dan nilai dari buku ini yang gue tangkap itu adalah tentang kegelisahan seorang perempuan yang merasa tubuhnya itu bukan milik dia sendiri gitu. Dan ya di buku ini kita akan ngikutin si karakter utamanya, gue lupa namanya lagi, Yong Hye ada namanya, Yong Hye. Itu kita akan ngikutin dia dalam pergulatan dirinya dia dalam mencari merebut hak atas tubuhnya dia sendiri, kayak gitu. Jadi ya
Blurbnya nanti akan gue taruh kan di description box, jadi kalian bisa menilai sendiri. Memang bukunya memang dark menurut gue, tapi nggak yang segelap itu juga. Cuma memang buku ini mungkin agak susah dipahami gitu. Jadi kalau baca buku ini tuh emang bener-bener yang harus dalam posisi santai. Kita tidak sedang memikirkan apa-apa gitu. Jadi kita bisa fokus ke ceritanya. Dan ya, kayaknya gue akan bikin video sendiri sih untuk buku ini. Cuman singkatnya memang buku ini intinya adalah menggambarkan tentang bagaimana seorang perempuan ingin merebut haknya atas tubuhnya sendiri. So ya, vegetarian. So ya, itu tadi 4 buku yang gue baca sepanjang bulan November. Untuk vegetarian gue kasih 5 bintang loh. Walaupun gue memang agak sulit untuk mereview bukunya gimana. Makanya gue kayak lagi mencari waktu yang tepat untuk gue membuat video tersendiri tentang buku itu. Karena memang gue harus memilih kalimat yang tepat untuk menggambarkan perasaan gue setelah membaca buku ini. Kayaknya rata-rata semua yang membaca buku ini tuh memiliki kegamangan, gampang gak tuh? Kegamangan yang sama setelah membaca buku ini kayak gue gitu, bingung gitu mau ngedeskripsiin buku ini kayak gimana. Buku ini bagus tapi ya bingung gitu mau ngedeskripsiinnya kayak gimana gitu, karena so much things happen in this book. Jadi memang perlu waktu khusus untuk memikirkan dengan jelas apa yang mau kita sampaikan tentang buku ini. Dan ya, video ini sampai sini dulu aja. Thank you so much for watching this video and I'll see you in my next video. Bye-bye.